Malah tiba-tiba si ibu itu membuka payungnya. Padahal panas juga kagak, hujan juga kagak. Kenapa si ibu ini payungan ya? Belum sampai palang pintu itu tiba, Allahu Akbar, yeah! Suara kereta yang menabrak sepeda motor itu terdengar sangat keras dan semua warga melihatnya. Istri Bimo bilang kayak gini, Om, gitu. Terus Bimo langsung jawab lah, kamu kok panggil saya Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya warga? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini gue akan menceritakan tentang pengalaman misteri yang dialami oleh penjaga kereta api yang mengalami kejadian mistis di setiap waktu jaganya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Begini cerita warga. Oke, sebut saja Bimo. Bimo adalah seorang warga yang posisinya pada saat itu sedang menganggur. Sudah hampir 3 bulan Bimo menganggur sejak pemutusan kontrak kerjanya, sampai akhirnya melakukan pekerjaan serabutan mulai dari kuli bangunan, borongan, main musik di kafe, dan lain-lain. Dilakukan Bimo demi memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Nah, pada saat itu si Bimo main nih ke perlintasan kereta api, komuter lain, yang ada di daerah Tangerang, yang mana jarak antara rumah ke perlintasan kereta api itu memang benar-benar dekat. Untuk mencari informasi, siapa tahu ada pekerjaan tambahan buat si Bimo. Akhirnya Bimo jalan nih menuju perlintasan kereta dan bertemu dengan saudara jauhnya yang kita sebut saja dengan nama Babe. Mainlah si Bimo nih sambil ngopi, ngerokok, dan sambil ngobrol sama si Babe. Sambil ngobrol, si Bimo nih tanya ke Babe nih, Bimo nih ya, Be, ini gimana sih cara kerjanya di mari nih? Babe bilang, ya kerjaannya ya begini dah, jagain orang biar nggak ada yang lewat kalau ada kereta yang lewat. Lah, terus pembayarannya yang gaji dari mana, Be? Ya gue mah di sini nggak berharap sama gaji pembayaran, yang penting gue bisa jagain nyawa orang, Bin. Wah, mulia juga ya, Be, kerjaan lu, Be. Iya, makanya anak-anak kerja di sini tuh pada anggot-anggotan. Karena menurut informasi yang ada, hanya Babe yang bekerja dengan sangat bertanggung jawab. Bayangin aja, kadang dia bekerja dari pagi sampai siang. Kadang malamnya juga dia masih kerja. Karena tiba-tiba anak yang incas malam itu pada ninggalin tuh jam 9, jam 10 pada cabut. Akhirnya Babe tuh yang tiba-tiba datang lagi buat incas gantiin orang itu. Beh, emang pendapatan di mari berapa ya, Beh? Yah, namanya juga di sini yang gaji juga warga. Paling ngarepin saweran-saweran warga dah. Paling gede juga 100.000 udah dapat sehari mah, itu juga gede banget. Kadang juga ada dah yang ngasih makanan, minuman, sama rokok. Ada aja lah kalau ini mah orang baik yang ngasih. Bimo, akhirnya Bimo bilang kayak gini, Beh, di sini butuh orang nggak, Beh? Yaelah, di sini mah kagak ada bosnya. Terus Bimo nanya lagi, ya kali, Beh, saya kan bisa bantuin kali di mari gitu loh. Babe bilang, ya kalau lo mau bantuin sih nggak apa-apa, malah gue seneng banyak yang bantuin. Akhirnya nih si Bimo diskusi sama istrinya nih, boleh nggak kalau Bimo itu kerja di palang pintu rel kereta daripada nunggu kerja serabutan yang jarang ada di kafe yang dipanggilnya cuma seminggu sekali. Kadang juga nggak dipanggil. Kalau rame dipanggil, kalau sepi ya kagak. Setelah berunding, akhirnya nih istrinya Bimo ngasih nih istrinya Bimo, ya udah dah Bang, kalau di palang pintu kereta bisa ngasilin dan tambahan pemasukan, ya udahlah, nggak apa-apa. Besoknya, si Bimo kembali ke palang pintu kereta dan bilang ke Babe, Beh, ya udah Be, saya gabung dah di mari. Ya udah kalau lo mau jaga sekarang dah. Kalau bisa, lo aja dah ntar malam dah tuh, yang pas abusan malam, pas bagian kereta terakhir, sama Bang Gondrong, dikasih dah tuh sip malam. Terus Bimo bilang ke Bang Gondrong, ntar malam gue temenin ya. Kata Gondrong, oh ya udah, gue juga malah seneng kalau ditemenin. Hari itu juga si Bimo tuh mulai kerja, mulai dari shift malam. Jadi tuh di sini ada 3 shift. Shift 1 itu dari jam 5 sampai jam 12 siang, shift 2 itu dari jam 12 sampai jam 6, dan shift 3-nya dari jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam, kereta terakhir.
Lalu si Bimo ini dikasih tahu nih cara kerja jaga palang pintu kereta. Di sini udah ada jadwal kedatangan kereta yang diberikan oleh ketua RT setempat. Jadi posisi rel kereta di sana itu menghadap timur ke barat dan jalan kendaraan umum yang melewatinya itu utara ke selatan. Jadi nih para penjaga pintu palang kereta ini menggunakan bendera atau peluit dan kaleng sebagai sawerannya. Hal ini terjadi karena tempat palang pintu ini bukan palang pintu yang resmi buatan dari PT KAI. Ini yang gue baru tahu. Gue kira para penjaga palang pintu itu menggunakan feeling dalam menjaga palangnya. Ternyata mereka mempunyai jadwal masing-masing, jadwal kereta yang lewat. Jadi misalkan ada kereta yang lewat jam 9.30, berarti mereka harus standby 5 menit sebelumnya. Atau jam 9.25. Pokoknya menurut teman-temannya Bimo tuh, patokannya dari tiang biru itu sekitar 100 meter, itu portal harus tutup tuh sama tim-timnya. Masing-masing shift yang ada di sana harus ada 2 orang. Yang satu di depan dan satu di belakang. Jadi pengendara yang satu di sebelah sana di stop, pengendara yang sebelah satu lagi di stop juga. Dikarenakan tempat palang pintu ini bukan palang pintu yang resmi, jadinya seperti itu. Palang pintunya yang seadanya yang diberhentiin oleh para teman-temannya si Bimo. Jadi sistemnya ketika ada orang yang menjaga minimal 2 orang, salah satu harus standby di rel untuk melihat situasi. Dan yang standby ini dilakukan tentunya secara bergantian. Pada malam itu, Bimo dan Bang Gondrong jaga pada shift malam. Ketika Bimo posisi sedang standby, tiba-tiba pada pukul sekitar jam 9 malam, ada seorang ibu-ibu lewat jalan kaki lalu bilang, "Masih jaga, Mas?" Lalu Bimo dengan spontan menjawab, "Iya, Bu." Dan si Bimo tuh nggak ngeliat tuh pas lagi jawab ibu-ibu nanya itu. Pas beberapa detik kemudian, Bimo melihat ternyata si ibu-ibu ini berjalan bukan untuk menyeberangi, melainkan lurus ke arah rel kereta. Anehnya, arah rel kereta ini itu jauh dari pemukiman warga. Bahkan hanya ada sawah yang ada di sana. Dan karena aneh, akhirnya si Bimo ini manggil si ibu ini nih, "Bu, ibu mau kemana?" Pada saat ibu itu dipanggil, ibu itu tidak membalikkan badannya sama sekali dan nggak nengok-nengok nih. Pas akhirnya Bimo panggil lagi, malah tiba-tiba si ibu itu membuka payungnya. Padahal panas juga kagak, hujan juga kagak. Kenapa si ibu ini payung kan ya? Pas Bimo perhatiin, ternyata si kakinya ibu ini nggak napak, guys. Jadi posisi kakinya itu ada di atas rel. Lah, Bimo yang kaget langsung diam lihat keanehan kaki si ibu yang benar-benar melayang pada saat itu. Sambil gemeteran, Bimo diam dan liatin itu ibu sampai tiba-tiba ibu itu menengokkan kepalanya, akan tetapi hanya kepalanya yang berputar 180 derajat, tetapi badannya di posisi yang sama. Karena melihat keanehan itu, si Bimo ini benar-benar takut dan akhirnya membalikkan badannya untuk lari ke arah pos tunggu. Pada saat ke pos tunggu, Bimo langsung bilang sama si Bang Gondrong, Bang, ada ibu-ibu." "Mana ibu-ibu?" "Itu Bang, di rel kereta." "Mana? Nggak ada tuh, gue nggak lihat." "Ah, masa lu nggak lihat sih Bang?" Akhirnya pada saat disamperin Bang Gondrong, tiba-tiba tuh udah nggak ada ibu-ibu itu. Akhirnya pas disamperin Bang Gondrong, tiba-tiba tuh nggak ada tuh ibu-ibu. Nah, si Gondrong tuh langsung bilang ke Bimo, "Ah, mana ada ibu-ibu, halu kali lu, halusinasi." "Beneran Bang, ada ibu-ibu tadi, itu yang ngomong pas tadi lewat perlintasan." "Lu denger nggak tadi kan yang dibilang masih jaga Mas?" "Dengar gak sih lu tadi ngomong kayak si ibu-ibu itu ngomong kayak gitu?" Agak dengar, gue nggak denger apa-apa." "Beneran Bang, tadi gue lihat dia jalan ngikutin arah rel kereta, terus dia tiba-tiba berhenti. Mana kakinya ngambang, terus palanya muter enggak sama badannya lagi. Udah Bang, gue izin balik ya, takut nih gue Bang." Akhirnya pulanglah si Bimo ini ke rumah. Pada saat sampai rumah, Bimo cerita ke istrinya, "Ah, kayaknya gue nggak ngelanjutin lagi dah." Kata istri Bimo, "Ya emang kenapa Bang? Orang tadi pas jaga ditongolin gue sama ibu-ibu, nggak napak lagi kakinya."
Keesokan harinya, Bimo akhirnya bilang tuh ke Babe dan ceritain ibu-ibu yang dilihat semalam. Kata Babe, ya elah, baru juga ibu-ibu, gue malah nenek-nenek ketemu. Terus tiba-tiba si Bimo langsung mikir nih, lah berarti parahan si Babe kali ini ya. Wajar kali ya gue kerja begini ketemu sama yang begituan. Akhirnya, karena kebutuhan anak dan istri lebih penting, akhirnya dia balik lagi tuh ke palang pintu untuk kerja lagi. Setelah dari kejadian itu, setelah 2 minggu, nggak ada kejadian apapun lagi tuh. Pada saat setelah 2 minggu, pada pukul jam 11 malam, pada saat Bimo melihat ke arah timur rel kereta api, ada 2 orang anak kecil yang sedang saling melempar batu. Kan rel ada 2 nih, jadi anak satunya di sini, anak satunya di sini. Tuh kayak main lempar-lemparan mereka di situ. Saat Bimo tegesin, ini mah bocah pada tawuran. Karena melihat hal itu, akhirnya si Bimo nih ngobrol nih sama si Bang Gondrong. Bocah udah jam 11 malam masih main nih rel. Bukannya pada pulang dah. Si Gondrong langsung jawab, lah mana bocah, ngaco kali lu ya? Lah, ono bang, ada bocah lagi pada main lo berduaan, lagi pada lempar-lemparin batu, nggak dengar apa suaranya. Karena Gondrong yang pada saat itu sedang fokus main dengan handphonenya, akhirnya tidak menghiraukan perkataan Bimo. Akhirnya, Bimo menghampiri kedua anak itu. Pas dari kejauhan masih kelihatan tuh anak kecil. Pas Bimo sudah sampai dekat dan mulai dekat, tiba-tiba kedua anak itu hilang sekejap. Akan tetapi, batu yang dimainkan anak tersebut masih berterbangan. Hingga ada salah satu batu yang terlempar yang hampir mau mengenai si Bimo. Batu itu tidak mengenai Bimo, tapi batu itu mengenai besi rel yang dimana Bimo sedang berdiri. Jadi deket tuh. Jadi di kaki Bimo ada rel, batu itu tuh kena di sininya, hampir kena kakinya guys. Akhirnya, Bimo yang tiba-tiba kaget, takut, langsung balik badan dan lari menuju pos jaga. Untuk bilang lagi ke si Gondrong, bang, ini nggak beres nih bang, gue pulang dah ya. Lu kenapa sih? Udah di sini dulu istighfar coy, istighfar dulu coy. Itu yang gue bilang tadi, itu anak kecil pas gue samperin hilang. Tapi tuh bocah nggak kelihatan lagi. Tapi dia malah nyambit. Yang salah siapa? Akhirnya si Gondrong dan si Bimo nih nyamperin nih ke tempat anak kecil yang tadi. Pas disamperin ternyata udah nggak ada guys. Di situ si Gondrong langsung bilang ke Bimo, makanya Bim, lu kalau kerja itu jangan banyak pikiran, yang lu banyakin tuh doa. Iya kali ya. Ya udah. Akhirnya dengan rasa takut, Bimo tetap di sana sampai kereta terakhir lewat. Karena pikir Bimo, tanggung, bentar lagi juga kereta terakhir lewat, sebentar lagi juga selesai kerjaannya. Ya udahlah, gue tungguin sampai selesai aja. Keesokan harinya, si Bimo akhirnya bilang dan izin ke Babe. Be, ini gimana ya? Udah 2 kali nih Be, gue udah tongolin mulu. Sampai disampit gue semalam. Babe langsung bilang, ya udah dah, besok lu kasih siang ya. Akhirnya Bimo diberikan tuh shift siang oleh Babe. Aman dah tuh. Baru dikasih siang. Si Babe udah minta Bimo untuk masuk malam lagi. Karena yang malam itu pada ngotang-ngotang kerjanya, nggak kayak lu kerjanya mereka. Masa yang lain baru pada jam 9, jam 10 pada pulang, siapa yang jaga? Kan akhirnya nggak ada. Akhirnya siapa yang gantiin? Ya Babe yang gantiinnya nih. Udah si pagi sampai siang Babe, masa malamnya Babe juga yang jagain. Nah, baru dapat 7 hari siang, akhirnya si Bimo malam lagi tuh. Selang 2 mingguan tuh nggak ada apa-apa, pas shift malam. Pas minggu ketiga, pas banget malam Jumat, jam setengah 11 malam, si Bimo ditongolin dengan si penjual batu cobek yang berjalan di rel kereta. Si bapak penjual cobek ini berjalan melewati Bimo yang sedang standby di rel kereta penjagaan. Tiba-tiba, nggak lama kemudian, karena kereta sebentar lagi lewat, Bimo berniat untuk memperingatkan si penjual cobek itu. Diliatin dah tuh, diliatin, nih penjual cobek nih, jalannya lama banget, kok nggak sampai-sampai ya? Mana kereta mau lewat lagi. Karena kereta mau lewat, jadi si Bimo tuh mau nyamperin tuh si bapak yang jual cobek itu. Pas disamperin oleh Bimo, tiba-tiba si bapak itu hilang guys. Hilang.
Padahal di samping rel di mana bapak itu lagi jalan, nggak ada gang atau nggak ada jalan, yang ada malah sawah. Kok tiba-tiba hilang, kemana itu bapak-bapak? Akhirnya si Bimo melanjutkan pekerjaannya sampai dengan selesai, dan kali ini dia nggak cerita ke teman-temannya. Ya udahlah, ibaratnya gue pulang aja deh, gue nggak cerita dulu. Dua minggu kemudian ada lagi nih kejadian yang dialami oleh Bimo. Pada saat maghrib, pada saat Bimo sedang standby, Bimo melihat ada ular besar yang menuju ke arah Bimo, yang ukuran ularnya sebesar paha orang dewasa yang sedang berjalan melewati rel kereta api. Pada saat itu Bimo sudah feeling nih bahwa yang dilihat ini bukan ular. Akhirnya setelah Bimo melihat ular tersebut, Bimo ngomong ke Gondrong, "Bang, gue izin dulu ya, hati sama pikiran gue kayak nggak tenang nih, gue mau izin sholat dulu ya." Yang pada saat itu posisinya bertepatan dengan azan Isya. Allahu Akbar, Pas Bimo selesai sholat Isya, akhirnya Bimo kembali ke tempat palang pintu kereta. Sambil berjalan, Bimo melihat palang pintu kereta dalam keadaan macet dari kejauhan nih. Posisi kereta mau pada lewat dan para pengendara sedang diam mengantri menunggu kereta lewat. Pas si Bimo sedang jalan, tiba-tiba ada suara ibu-ibu yang teriak, Awas pak, awas, awas. Si Bimo makin yakin kalau ada apa-apa. Larilah si Bimo ke arah palang pintu. Belum sampai palang pintu itu tiba, Allahu Akbar, jeder! Suara kereta yang menabrak sepeda motor itu terdengar sangat keras dan semua warga melihatnya. Si Bimo pada saat itu hanya mendengar suara teriakan ibu-ibu dan suara tabrakan kereta yang kencang banget, guys. Akan tetapi, Bimo belum melihat ada kejadian apa di sana karena belum sampai deket tuh. Setelah sampai, ternyata ada motor yang tertabrak terpental sejauh kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Buru-buru tuh si Bimo, temannya dan warga menghampiri motor yang terpental yang berada di selokan rel kereta. Jadi menurut warga yang posisinya pada saat itu dekat dengan pengendara yang ditabrak atau yang tertabrak, kita sebut aja nih warga ini namanya Pak John. Bapak dengan motor tersebut ngebut dan menerobos jalur dengan arah jalan pengendara yang berlawanan. Langsung, Bimo dan Gondrong menghampiri orang yang terpental di selokan rel untuk melihat kondisi dan membantu evakuasi. Awalnya, Bimo tidak mengetahui berapa orang yang mengalami kecelakaan itu. Tapi, si Pak John bilang bahwa warga yang tertabrak itu berjumlah 2 orang. Bapak dan seorang anaknya perempuan. Pak John bilang tuh akhirnya ke Bimo dan Gondrong, Bang, dia tuh berdua sama anaknya." Akhirnya sebelum mencari anaknya, mereka mengangkat bapak yang mengalami kecelakaan yang posisinya berada di selokan. Diangkat tuh, setelah diangkat akhirnya dibalikkan badannya dengan posisi terlentang. Menurut Bimo, posisi bapak itu dalam keadaan muka yang hampir rusak dan berdarah dan mengeluarkan darah di bagian telinga. Pak John mengecek tuh keadaan bapak yang tertimpa musibah itu. Pada saat dicek tuh masih dalam keadaan bernyawa. Karena darahnya keluar melalui lubang hidung, maka didengarkanlah tuh kepala bapaknya. Tidak lama selang berapa menit, kemudian tuh bapak itu akhirnya meninggal dunia atau tidak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kembali pencarian karena menurut informasi ada 1 orang lagi nih korban. Dicarilah tuh 1 korban yang menurut informasi adalah anak bapak itu. Dan ketemulah yang jatuhnya itu lumayan jauh dari bapaknya. Posisi pada saat ditemukan dalam keadaan tengkurap langsung dibalikan ke posisi telentang. Pada saat itu anaknya dalam keadaan tidak parah, akan tetapi mengalami membar besar di bagian kepala belakang. Dan sungguh disayangkan anaknya dalam posisi sudah tidak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bimo dan si Gondrong dalam keadaan bingung karena baru pertama kali menghadapi hal tersebut. Si Gondrong bilang kayak gini, "Duh gimana ya, gue bingung dah nih." Bimo, "Iya gimana nih ya?" Terus Pak John langsung bilang kayak gini, "Bang, abang tuh nggak ada yang salah, udah bener ngaturnya. Hanya bapak itu yang tiba-tiba menerobos jalurnya ke arah kereta yang sedang jalan."
Selang beberapa menit, tim dari PT KAI datang dengan polisi untuk menginvestigasi kejadian tersebut. Akhirnya, si Bimo, Gondrong, dan Pajon ikut memberikan keterangan kepada polisi. Dikarenakan Pajon yang melihat paling jelas terkait kejadian ini. Akhirnya, setelah investigasi, data korban sudah ditemukan dan dibawa oleh tim KAI dan polisi. Setelah memberi keterangan dan masalah itu selesai, mereka akhirnya kembali ke rumah untuk istirahat. Besoknya, setelah mengalami kejadian ini, Bimo benar-benar drop dan ngedown dan bilang ke Babe, "Beh, saya kayaknya udah nggak kuat badan nih. Saya kayaknya udah mau udahan aja dah." Terus Babe bilang kayak gini, "Lo emang mau ada korban lagi emangnya? Kalau lo nggak kerja, makin banyak aja dah tuh korban nanti. Justru karena adanya kita nih, kita mengurangi korban selanjutnya, Bim." Bimo yang disitu langsung bingung, langsung bilang, tapi kan ini Be, pas banget saya yang lagi jaga." Terus Babe langsung bilang, "Tapi kan lu kerja udah bener, emang udah takdirnya aja itu bapak kecelakaan karena nerobos, Bim." Bimo yang mendengarkan jawaban dari Babe akhirnya melanjutkan kembali tugas sebagai penjaga palang pintu kereta. 7 hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, pada saat Bimo sedang bertugas, tiba-tiba istri Bimo yang ada di rumah nelpon nih, nyuruh pulang. Akhirnya si Bimo izin deh tuh sama teman-temannya yang jaga untuk pulang ke rumah. Pas Bimo tiba-tiba sampai ke rumah, Bimo langsung bilang ke istrinya, "Kenapa, Neng?" Istrinya Bimo langsung bilang, "Ini Bang, ayah masak nasi dari siang. Masa nasinya basi mulu? Terus ayah masak lagi, tiba-tiba basi lagi. Masak lagi, basi lagi. Kira tuh beras di rumah habis, Bang." Bimo langsung jawab, "Yaudah antara abang minta beras ke rumah orang tua dah. Masaknya besok aja coba ya tes ya." Tiba-tiba pas habis Bimo bilang masaknya besok aja, istri Bimo manggil Bimo dengan sebutan Om. Istri Bimo bilang kayak gini, Om gitu. Terus Bimo langsung jawab lah, "Kamu kok manggil saya Om?" Di sana tatapan istri Bimo berbeda dengan biasanya. Istrinya Bimo bilang kayak gini, "Om, minta tolong Om. Om, minta tolong." Akhirnya di sana Bimo panik dan teriak untuk memanggil tetangga sekitar. Akhirnya anaknya Bimo tuh dititipin dah tuh ke tetangga sebentar, dan tetangga lain kumpul bantuin Bimo dan istrinya. Ternyata istrinya Bimo itu kerasukan, guys. Bimo nanya langsung, "Ini siapa?" Istrinya jawab, "Minta tolong Om, tolongin, minta tolong cariin boneka saya Om." Bimo langsung jawab, "Boneka apa?" Istrinya Bimo, "Iya, minta tolong Om." Besoknya, si Bimo lanjut kerja lagi nih, dan ceritain dah tuh masalah istrinya yang kerasukan kemarin. Diceritain ke teman-temannya yang siang dan malam. "Kemarin bini gue pas kerasukan minta tolong dicariin boneka. Apa anak yang kemarin ketabrakan itu dia megang boneka ya?" Terus teman-temannya bilang, "Coba aja tanya Pak Jon yuk, kali aja ditahu." Akhirnya si Bimo tanpa tanya ke Pak Jon, dia langsung cari tuh di sekitar lokasi TKP tempat anak perempuan kemarin ditemukan. Dicari-cari bonekanya tapi nggak ketemu. Karena Bimo sudah nyari nggak ketemu, akhirnya ditanya lah tuh ke Pak Jon, kemarin pas kejadian emang anak kecilnya megang boneka?" Terus Pak Jon bilang, "Iya megang, kayaknya kebental dah, ke arah sawah dah." "Kenapa emang Bim?" Bimo langsung bilang, "Iya Pak, kemarin bini ayah kerasukan, minta tolong dicariin boneka kesurupannya." Pak Jon bilang, "Astagfirullah, yaudah dah, coba lu cari dah ke arah sawah dah. Gue ngeliat sih kayaknya kepentalnya ke arah sawah." Akhirnya si Bimo balik dan cari dah tuh boneka ke sawah yang dekat rel kereta. Ternyata benar ada di sawah. Nah, si Bimo tanya tuh yang kenal dengan korban kemarin. Dikasih tahu dah tuh alamatnya korban yang kemarin tuh, dan ketemulah si Bimo dengan si ibu korban. "Assalamualaikum, mohon maaf nih Bu, saya petugas palang pintu kemarin yang kebetulan jaga pas kejadian." Ibu korban, "Iya Mas, ada apa?"
Bimo langsung bilang, "Bu, mohon maaf nih, mohon maaf banget nih. Saya harus sampein ke ibu bahwasanya istri saya kemarin kerasukan, Bu, kerasukan anak ibu. Pas kerasukan, dia minta tolong dicariin bonekanya buat dikasih ke ibu." Terus ibu korban langsung jawab, "Oh iya bang, dia punya boneka. Bonekanya itu dari bapaknya pas dia ulang tahun dikasihnya." Terus Bimo, "Ini Bu bonekanya. Ibunya ikhlas ya Bu, biar anaknya tenang di sana bersama bapaknya." Ternyata jadi pas ibu mengalami kejadian tersebut sempat berkonsultasi dengan orang pintar di kampungnya. Katanya tuh suami dan anak saya pas kejadian itu tuh bang ada yang narik. Kan di luar logika tuh bang, masa yang lainnya berhenti, masa suami saya dan anak saya nerobos. Padahal suami dan saya sedang dalam keadaan baik-baik aja, nggak ada berantem-beranteman. Dikira Bimo tuh, saya kira tuh Bu, ibu dan suaminya lagi ada masalah. Ternyata enggak ya Bu, saya nggak ada masalah mas sama suami saya, semuanya lagi baik-baik aja. Dan menurut informasi ibu atau istri korban, orang pintar ini menginformasikan bahwa di palang pintu yang dijaga Bimo dan temannya, radius 200 meteran itu ada istana jin dan juga ada pasar gaib. Akhirnya Bimo tuh mikir tuh dan menyamakan persepsinya orang pintar dengan kejadian yang dialami sama Bimo. Dari mulai ibu-ibu lewat, anak kecil main, pedagang lewat, dan lain-lain. Makanya setiap tahun kata si Babe sering ada korban. Dan banyak diperlukan relawan kayak Bimo dan teman-temannya nih buat jagain lintasan kereta. Setelah itu akhirnya 1-2 bulan tidak ada kejadian apa-apa lagi guys. Tiba-tiba pada saat Bimo pulang pada sekitar jam 12 malam, pas sampai rumah, Bimo melihat anaknya sedang ketawa-ketawa, kayak ketawa-ketawa senang gitu sendiri di tengah malam. Yang pada saat itu, anak Bimo itu masih balita, kayak ada yang ngajak main guys. Akhirnya, tidurlah tuh si Bimo sama anaknya. Pada saat tidur, tiba-tiba Bimo bermimpi bertemu dengan sesosok anak kecil yang mengalami kecelakaan kemarin. Di mimpinya, anak itu mengucapkan terima kasih ke Bimo dan bilang ingin bermain sama anaknya Bimo, gak mau sama anak yang lain. Kita sebut aja nama anak Bimo ini Caca. Katanya tuh dalam mimpinya, "Aku gak mau main sama yang lain om, maunya mainnya sama Aca. Aca cantik soalnya, si Caca cantik soalnya." Lalu Bimo jawab, "Kamu gak boleh main sama Aca atau Caca, kamu udah beda alam." Lalu anak korban kecelakaan tetap ingin main sama anaknya Bimo. "Nggak mau, aku maunya mainnya sama Aca aja." Nah, disitulah setelah Bimo bangun dari tidurnya, dari mimpinya, Bimo sadar ini ada hal yang nggak beres dan nggak baik nih untuk anaknya. Akhirnya Bimo ngomong ke Babe tentang kejadian dan mimpinya itu. Bimo bilang nih ke Babe, "Beh, gimana ya kejadiannya, soalnya udah nyangkut anak nih Be." "Ya mau gimana, tapi kalau mau tinggal di kerjaan ya udahlah tinggal dah." "Iya Be, soalnya buat keamanan anak aja Be." "Ya udah dah kalau itu mau lu," kayak gitu. Akhirnya besoknya Bimo kembali ke tempat ibu atau istri korban dan mencoba menjelaskan terkait mimpi dan kejadian yang dialami oleh anaknya Bimo semalam. Akhirnya si ibu dan Bimo ziarah nih bareng ke kuburan anaknya yang menjadi korban kemarin. Bimo ziarah berdua dengan ibu korban dan berdoa yang terbaik untuk korban dan meminta untuk tidak mengganggunya. Terus Bimo bilang, "Kalau kamu mau ngucapin terima kasih, iya saya udah terima ucapan terima kasihnya, dan saya minta tolong kamu yang tenang di sana dan gak usah ganggu anak saya lagi ya." Setelah Bimo ziarah dengan istri korban, akhirnya Bimo dan keluarga sudah tidak pernah mengalami kejadian aneh kembali sampai saat ini. Setelah Bimo sudah tidak bekerja di perlintasan rel kereta api, kebetulan ada temannya yang seperjuangan dulu datang menemui Bimo nih. Karena dia lihat nih si Bimo ini dalam keadaan masih nggak kerja atau kerjanya nggak tetap lah. Akhirnya si Bimo diajak nih kembali kerja, tapi di perusahaan baru tempat dimananya temannya Bimo itu kerja. Akhirnya Bimo izin nih mengundurkan diri dari relawan penjaga perlintasan kereta dengan alasan dikarenakan kebutuhan keluarga yang belum tercukupi dengan baik dan perlu penghasilan tetap, maka saya undur pamit ya Be.
Kata Babe, ya udah deh, kalau itu yang terbaik buat lu nggak apa-apa. Akhirnya, Bimo bekerja kembali dan mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Dan Babe dan tim tetap menjadi relawan yang baik untuk setia membantu dengan sukarela menjaga supaya warga yang melintasi jalan yang menyeberangi perlintasan kereta selamat sampai dengan tujuan. Selesai. Dengan adanya cerita ini, jika kalian bertemu dengan petugas atau relawan penjaga palang pintu kereta, kayaknya jangan sungkan untuk menyisihkan rezeki lebih kepada orang-orang ini. Karena orang ini terbaik, guys. Nggak semua orang ini mampu bekerja di sini. Oke, jika kalian mempunyai cerita yang mau diceritakan, dapat mengirimkan ke email di bawah ini. Terima kasih untuk para warga yang telah menonton sampai akhir. Gue doakan semoga warga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan jalannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.